Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Rahman, NIM saya 1637042, Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual dari skripsi saya. Di sini saya telah mendapatkan tabel data-data jenis kejahatan, jumlah kejahatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di sini kita akan contohkan satu jenis kejahatan, yaitu perjudian, untuk menghitung perhitungan manualnya. Dan sini juga ada keterangan datanya, variabelnya. Contoh X1 di tahun 2016, X2 2017, X3 2018, X4 2019, dan target X5 itu atau target 2020 untuk memprediksi di tahun 2021. Dari data-data tersebut kita akan menormalisasikan datanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus untuk mencari nilai maksimal dari data dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan menggunakan rumus sama dengan max buka kurung B3 bagi F15 tutup kurung. Sini otomatis dia terblok dari data-data yang telah kita kumpulkan, mencari data maksimalnya. Di sini data maksimal dari data tersebut sebanyak 18. Dan kita cari juga data minimalnya dengan rumus sama dengan min buka kurung B3 bagi F15 tutup kurung, jumlahnya 0. Setelah itu kita menormalisasi datanya dengan menggunakan rumus persamaan normalisasi data. XI sama dengan 0,8 buka kurung XI dikurang data minimal tutup kurung dibagi data maksimal dikurang data minimal ditambah 0,1. Contohnya kita buat di perjudian di data tahun 2016. Rumusnya tadi XI ya, berarti sama dengan B43, yaitu data interval 0,8 dikali buka kurung B3 data yang di 2016 tadi yaitu 5 dikurang B42 data minimalnya 0, lalu dibagi B41 data maksimal 18 dikurang B42 data minimal 0 tutup kurung ditambah B44 intervalnya 0,1, yaitu jumlahnya di data 2016 sudah kita normalisasi yaitu 0,322. Begitu juga di tahun 2017. Rumusnya sama dengan C43 data intervalnya 0,8 dikali buka kurung C3 data yang sebelum dinormalisasi 2017 yaitu 9, lalu dikurang C42 data minimal tutup kurung dibagi C41 data maksimal 18 dikurang C42 data minimal 0 tutup kurung ditambah C44 data interval 0,1 data 2017 yang telah dinormalisasi yaitu jumlahnya 0,500, dan begitu juga di 2018, 2019, lalu di targetnya 2020. Begitu cara untuk menormalisasi data menjadi 0, tidak mencapai 1 dengan menggunakan rumus sigmoid biner. Kemudian kita menentukan bobot awal yang secara random, yaitu dari input ke hidden layer.
V1 ke 1 0,27, V1 2 0,83, V1 3 0,17, V1 4 0,38. Dan mengapa kita menggunakan V1 sampai dengan 4? Karena kita telah menggunakan hiddennya ada 4. Kalau kita bikin V-nya 5, berarti hidden kita ada 5. Setelah itu bobotnya dari Y. Ini hidden layer ke output layer. Di sini Y1 0,17, Y2 0,31, Y3 0,74, Y4 0,47. Lalu dari bias input ke hidden, biasnya VJ1 0,73, VJ2 0,69, VJ3 0,42, VJ4 0,93. Lalu bias ke hidden layer itu bias hidden ke output kita pakai 1 karena kita 1. Sini kita buat VJ 0,68. Ini secara random atau acak ya, yang telah kita buat. Selanjutnya kemudian kita pay forward pada epoch pertama. Yang pertama, operasi pada hidden layer menggunakan rumus persamaan satu ini. Z in J sama dengan VOJ ditambah elemen XI dikali XVJ, yaitu kita menggunakan rumus itu untuk mencari penjumlahan bobot. Kita masukkan rumus sama dengan B69 itu bias. B69 0,73 ditambah B69 ditambah B27, yaitu data yang kita normalisasi tadi di perjudian 0,322, lalu dikali B60. B60 itu ini dia input ke hidden layer tadi yang bobot V1 0,27, lalu ditutup kurung ditambah C27, itu yang didata tahun 2017, yang normalisasi data 2017 perjudian hasilnya 0,500, lalu dikali C60 data bias tadi, C60 V12 ini 0,83, baru ditambah D27. Di 27 ini data yang kita normalisasi di tahun 2018 dikali D60. Data bobot ke hidden layer itu 0,17 yang di tahun 2018, lalu tutup kurung ditambah E27, data yang dinormalisasikan di tahun 2019 0,278, yang tadi ini 0,411, lalu dikalikan E60. E60 ini V1 4 0,38. Lalu di sini kita mendapatkan hasil bobotnya 1,4074. Begitu juga di Z-in 2 dengan rumus yang sama, C69. Ini dia C69 itu
dari input ke hidden VJ data biasnya ya 0,69. B27 yang tadi yang normalisasi data tahun 2016 dikali B61. B61 ini bobot dari hidden dari input ke hidden layer 0,45 ditambah C27 data normalisasi data di tahun 2017 dikali C61. Ini dia C61 Z12 0,51 ini ditambah D27 data normalisasi di tahun 2018 dikali D61 yang tadi 0,44, lalu ditambah E27 dikali E61. E27 ini normalisasi data di tahun 2019. Ini 2017 tadi 500. Nah, yang ini tadi yang D27 0,411, yang ini yang 2019 E27 0,278 dikali D61 dikali 0,47 dan hasilnya di Z-in 2 1,40144. Begitu juga di Z-in 3 dan Z-in 4 dengan menggunakan rumus yang sama dengan sampai mendapatkan nilai yang telah ditentukan di sini. Setelah itu kita pengaktifan bobot. Karena kan di sini penjumlahannya melebihi dari 1, sementara kita akan menggunakan sigmoid binary yang tidak mencapai 0 dan 1. Hampir sama dengan normalisasi data tadi ya. Ini pengaktifan bobotnya tapi dengan rumus yang berbeda. Rumusnya JZ sama dengan 1 dibagi 1 ditambah X XC baru minus Z INJ. Untuk pengaktifan bobot dari data 1,4074 ini kita buat rumus sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah EXP dikurang min Z INZ. Ini yang ini data penjumlahan bobot di Z1 di Z-in 1 yaitu B89 ini ya, dan hasilnya 0,80336. Begitu juga di pengaktifan bobot Z2 dengan rumus yang sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah EXP 1 ditambah EXP dikurang B90 yaitu dikurangin ya, dan hasilnya 0,80241. Begitu juga di Z3 dan di Z4. Kemudian langkah selanjutnya operasi pada output layer atau dari hidden ke output layer. Nah, ini dia dengan rumus dengan rumusnya INK sama dengan WOK ditambah elemen JI dikali WJK. Jadi contoh perkalian bobotnya dengan rumus persamaan 3 sebagai berikut. Sama dengan B72 ini bias WJ. Nah, karena kita memakai outputnya 1, jadi dia nilainya 0,8 sudah kita acak tadi, ditambah B96 Z1 yang kita normalisasi barusan
dengan jumlah yang telah dinormalisasi 0,80336. Lalu dikali B66. B66 ini bobot Y1 0,17 ditambah B97 Z2 yang kita normalisasi tadi 0,80241 dikali C66. C66 ini bobot yang tadi ini dia 0,31 ditambah B98 yang Z3 yang udah normalisasi tadi 0,77312 dikali D66 ini dia D66 0,74 lalu ditambah B99 dikali E664. B99 yang telah kita Z4 ini ya normalisasi tadi 0,85285 nilainya dikali E66. Ini dia yang bobot Y4 0,47 dan menghasilkan nilai 2,03827. Setelah itu kita akan normalisasi lagi karena kita mengingat pakai sigmoid binner ya, dari 0 tidak mencapai 0 dan 1, yaitu pengaktifannya dengan cara seperti normalisasi data tadi dengan rumus YK sama dengan 1 dibagi 1 ditambah EFP pangkat Y INK dengan rumus sebagai berikut: 1 dibagi 1 ditambah XP dikurang pangkat Y INK ini nilai ini 2,03827 yang B15 dan akan mendapatkan hasil normalisasi data atau pengaktifannya 0,88476. Baik, selanjutnya dari tahap backpropagation atau perambatan mundur dari output layer ke hidden layer, baru dari hidden layer ke input, yaitu tahap backpropagation. Hitung faktor kesalahannya dengan rumus persamaan ini. DK sama dengan buka kurung TK ini target dikurang YK dikali YK dikali 1 kurang YK, yaitu dengan rumus F27 dikurang B119. F27 tadi dari target 2020 di tahun 2020 dia 0,233 dikurang B119 yaitu YK tadi yang telah kita normalisasi 0,8845 dan mengeluarkan hasil min 0,65 dan kuadrat errornya sampai 0,427. DK ini kita cari rumusnya yaitu sama dengan C128 YK ini C128 ini target Y min 0,65 dikali B19 yang YK 0,88476 dikali 1 dikurang B119, ya ini dia dikurang 1 dikurang 0,8846 dan menghasilkan nilai min 0,06642.
kuadrat error 0,424, DK-nya minus 0,06642. Karena belum memenuhi target error, yaitu yang kita targetkan adalah 0,01, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan menggunakan rumus persamaan alfa WJK sama dengan alfa DK kali JZ, yaitu alfa W0 rumusnya sama dengan 0,1 dikali DK atau C130, dan hasilnya masih min 0,00664, dan alfa W1 rumusnya 0,1 dikali buka kurung C13 dikali DK dikali B96, yaitu pengaktifan bobot dengan tadi ya, JZ 0,80336. Hasilnya minus 0,00534 alfa W2 sama dengan 0,1 dikali C130 dikali B97, yaitu 0,1 dikali minus 0,06642 dikali 0,80241, dan hasil alfa W2 min 0,00531, dan begitu juga alfa W3 sama dengan 0,01 dikali C130 ini kode dikali DK 0,06642 dikali B98 0,77312, dan menghasilkan alfa W3 minus 0,00514, dan begitu juga alfa W4 rumusnya sama dengan 0,1 dikali DK minus 0,06642 dikali B99 nya 0,85285. Hasilnya minus 0,00566. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap berikutnya juga, pembaruan bobot dan prasikap. D INK sama dengan alfa DK dikali WJK dengan rumus persamaan 7. D in 1 min 0,011 ini dapatnya kita menggunakan rumus ini sama dengan DK dikali DK nya tadi minus 0,664 dikali B66 ini B6 ini dari hidden layer ke output ya, Y1 0,17, hasilnya ialah min 0,01129. D in 2 kita sama juga macam rumus yang in satunya, DK dikali DK ini ya, nilai DK itu yang C130 ini min 0,06642 dikali hidden layer ke output itu, hidden layer ke output yang Y2 0,31
dia menghasilkan minus 0,02059, dan begitu juga di N3. Rumusnya ya seperti tadi juga, jika dikali D66 itu dari hidden layer ke output ini minus 0,74, dan menghasilkan jumlah min 0,04915, dan di in4 nya sama dengan C130 atau DK dikali E66. Kita selalu memakai yang ini ya, karena kan dia berbalik gitu. Ini ke output ke hidden, jadi dia Y4 nya 0,47, dan mendapatkan hasil min 0,03122. Dan selanjutnya kita lanjut ke tahap berikutnya dengan menggunakan rumus DK sama dengan DIN dikali 1 dibagi 1 ditambah EXP pangkat minus JZ dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah EXP pangkat minus JZ. Itu adalah rumus persamaan 8 dengan D1 nya. Kita bikin rumusnya, dia B150 dikali 96. B150 yang ini nilai dari D-in1 yang tadi, yang dapat hasil tadi minus 0,01129 ini dikali B96 dikali dengan pengaktifan bobot yang tadi 0,8336, dapatkan hasil minus 0,00178. D2 nya B151 nilai D-in2 minus 0,020059 dikali yang kita aktifikasi tadi B97, yaitu dia yang Z2 0,80241 menghasilkan nilai minus 0,00862, dan D4 juga kita buat. D4 ini B sama dengan D4 yang minus 0,03122 dikali B99 yang ini J4 0,85285 dikali 1 dikurang B99, sama seperti tadi, 1 dikurang 0,85285 dan mendapatkan hasil minus 0,00392. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu perubahan bobot pada setiap unit keluaran atau menghitung nilai error pada setiap unit keluaran dengan menggunakan rumus persamaan 9, yaitu delta VZK sama dengan alpha DK dikali XI. Dengan menggunakan rumus delta 0,0
0,1 dikali B159, yaitu yang D1 tadi yang telah kita cari nilainya, min 0,00178 dikali B21 yang kita normalisasi tadi, yang ini yang di atas 2016 0,322 dengan itu kita mendapatkan nilai min 0,000057. Begitu juga dengan di AV2 nya, delta V2 nya dengan rumus sama seperti tadi, 0,1 dikali B160 kali ini yang D2 min 0,00326 dikali B27 yang data 2016 tadi yang 0,322 ini, yaitu di sini kita dapat nilai min 0,000105. Begitu juga selanjutnya di delta V3 dengan rumus yang tadi juga B161. Kali ini kita ambil yang 3 ini. Nah, yang D3 min 0,00862 dikali B27 yang normalisasi di 2016 tadi. Hasilnya ini min 0,222778, min 0,000278, dan AV4 ini rumusnya 0,1 dikali B162 yang D4 ini min 0,00392 dikali hasil dari data normalisasi di data 2016 tadi. Hasilnya min 0,000122. Begitu juga selanjutnya di delta V1 dengan rumus seperti tadi, bedanya dia di tahun 2017 datanya. Nih 0,1 tadi kali 0,500, ini dia min 0,00178 dikali data yang 2017 yang dinormalisasi tadi, yaitu 0,500. Hasilnya min 0,000892. Selanjutnya seperti itu juga rumusnya, dikali ini dikali juga sama normalisasi data 2016. Hasilnya min 0,000163, sama seperti ini juga 0,1 dikali min 0,00862 dikali yang normalisasi data 2017 kali 0,500. Hasilnya min 0,0004321. Dan di delta V4 begitu juga sama seperti yang tadi, tapi bedanya dia kan ini nomor 4, yang 4 ya keempat gitu. Sama dengan 0,1 dikali B162, yaitu min 0,00392 dikali C27 yang kita normalisasi data tadi 2017 yang 0,500. Jadi dia di 2017, di 2018 juga dia di D, rumusnya D27. Begitu juga nanti di bawahnya juga dia yang E27 sampai dengan targetnya. Karena kalau kita jelaskan satu persatu kemungkinan bisa berjam-jam baru selesai videonya. Nah, ini
162 C21 delta ini D4 delta V4 ini dapatkan hasilnya dari D4 min 0,00392 dikali data yang telah kita normalisasi di 2017, yaitu 0,500 atau 0,500. Ini dia hasilnya, minus 0,000192. Begitu juga selanjutnya untuk mencari bobot pada setiap unit keluaran outputnya. Selanjutnya kita mencari perubahan bobot input menuju hidden. Dari input menuju hidden, dia delta V dikali JO sama dengan alpha dikali DK. Seperti ini ya. Ini rumusnya nggak begitu banyak. Delta V1 nya rumusnya sama dengan 0,1 dikali B159. B159 itu ialah delta D1 tadi yang min 0,0078. Itu juga delta 1 itu juga nanti rumusnya. Kalau dia mencari ini, dia sama juga seperti yang tadi, 0,1 dikali yang B160 tadi, yang ini. Begitu juga selanjutnya yang 3 ini. Yang 3 0,1 dikali 161 yang tadi juga ini. Begitu juga yang D4 sampai dia mencapai hasil 0,00392. Baru kita memperbarui bobot awal input ke hidden, atau kita memakai rumus persamaan 10. VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ. Rumusnya seperti ini. B60 ditambah B171 yang lama, yang baru dan yang lama. B60 ditambah B171. Ini 0,27 ditambah min 0,00057. Hasilnya 0,269. Dan yang V12 ini juga hampir juga sama ya, dari C60 B172. Dia C60 di VIJ barunya ini. Begitu juga nanti di Z3 dan Z4 sesuai dengan nomor 1, 2, 3 dan 4 nya, karena kita cuma memakai hidden 4. 0,83 ditambah min 0,000892 yang menghasilkan nilai 0,8299. Dan begitu juga Z3 nya, D60 nya yang tadi Z3 sama dengan Z3 ini ya, 0,17 dikali ditambah min 0,000733, maka dapatkan hasil 0,1699. Begitu juga dengan V14 nya, rumusnya E60 ditambah yang tadi dengan ditambah B174 tadi,
Ini min 0,000495. Terbalik ya, tadi aturan ditambah ini dulu, 0,38 ditambah min 0,000495, maka mendapatkan hasil 0,3800. Begitu juga dengan V2.1, V2.2. Begitu juga cara menghitungnya, makanya mendapatkan nilai 0, seperti ini. Lalu kita memperbarui bobot awal hidden ke output. Kita menggunakan rumus persamaan 11. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK dengan perubahan bobot hidden ke output, dari hidden ke outputnya, yaitu dengan kita menambahkan B66 yang ini, yang hidden, tadi kan kita hidden ke output ini ya, yang tadi kan input ke hidden, ini kita hidden ke outputnya, bobotnya Y1 0,17 ditambah delta W1 nya min 0,00534, mendapatkan hasil WY1 nya 0,1647, dan W2 seperti itu juga, dari C66 yang baru, yang WJK barunya ditambah ke WJK lama, ditambah delta WJK yaitu B139 C66 yang ini ya, C66 ini yang Y2 0,31 ditambah minus 0,00533, maka mendapatkan hasil W2Y1 nya YW2 nya 0,3047, dan begitu juga dengan W3 dengan penjumlahan D66 ditambah B4140 tadi. Nah, D66 nya ini sesuai dengan nomornya ya, 1 2 3 4. W3 menghasilkan 0,74 ditambah dengan delta W3 min 0,00514, maka di sini menghasilkan Y3 nya adalah 0,7349. Sama juga seperti yang W4 ini, cara mencarinya yaitu dengan dijumlahkan E66 tadi ditambah B141 ya. Nah, ini dia. Nah, bobotnya Y 0,47 ditambah dengan delta W4 minus 0,00566, maka Y4 nya menghasilkan jumlah 0,4643. Oke. Di sini VJ0 baru sama dengan VJ0 lama ditambah delta VJ0, yaitu VJ0 nya 1 dengan rumus B69 ditambah B162. B69 ini dari input ke hidden, dia biasanya yang VJ1 0,73 ditambah delta V1 min 0,000178, maka menghasilkan 0,7298, dan VJ02 nya C69 kita ambil yang tadi, nah ini yang 2 ya, VJ2 069 ditambah dengan
min 0,000326, maka menghasilkan 0,689. Begitu juga dengan PJO3. Untuk mencarinya dengan jadi sesuai ya nomornya. Jangan kebalik, nanti datanya nilainya berubah. Dia D69 ini ketiga kan, D69 PJ3 0,42 ditambah juga dengan seperti tadi juga delta V1 min 0,000862, maka menghasilkan 0,4191. Sama juga seperti yang VJ3 mengikuti dengan nomornya E69 ditambah B185. Ini dia. VJ4 0,93 ditambah dengan delta V14 min 0,000392, maka menghasilkan VJ4 nya adalah 0,9296. Oke, lanjut ke WJO 0 bias baru sama dengan W0 lama ditambah delta W0 bias atau WK nya dia mencari WK nya dia dari biasa baru sama dengan lama ditambah delta 0 sesuai dengan rumus yang sudah kita buat, sama dengan B72 ditambah B137. Nah, B72 yaitu biasnya, yang WJ tadi sesuai dengan outputnya cuma satu. WJ-nya WJ1 0,68 ditambah dengan kelewatan, ditambah dengan ini min delta W0 nya min 0,00664 menghasilkan nilai 0,6734. Jadi pelatihan dilakukan sampai semua epok terpenuhi. Perhitungan dimulai dari satu epok digunakan untuk menghitung semua data hingga menunjukkan epok terbaik atau data latih yang terbaik. Pelatihan data bobot data terakhir dari epok terakhir nantinya akan digunakan sebagai bobot pada tahap pengujian. Namun untuk hal ini dilakukan pengujian data pada bobot epok pertama saja. Dan apabila kita mencari terus manualnya mencapai error yang kita tentukan yaitu 0,01, main besar kita akan menggarap waktu kurang lebih sampai 24 jam plus. Selanjutnya, karena latihan jaringan telah kita lakukan dengan menghasilkan bobot dan bias yang telah terupdate pada epok pertama, maka kita lanjutkan pada tahap pengujian jaringan menggunakan bobot dan bias yang telah terupdate tersebut. Berikut ini bobot dan bias yang telah terupdate. Ini bobot dan bias yang telah terupdate epok pertama yang telah tadi dapat hasilnya, telah kita hitung jaringannya. Setelah sudah dapat ini V11 dari kita telah dapat 0,2699, V12 0,8299, V13 0,1699, V14 0,3800. Begitu juga dengan selanjutnya yang telah kita dapat dari jaringannya. Lalu selalu kita menggunakan data pengujian yang belum ternormalisasi dengan menggunakan tahap feed forward seperti langkah sebelumnya, sama seperti yang kita
buat jaringan tadi. Yaitu kita ambil contoh dari kejahatan curas ya. Curas, nah ini kan curas di sini 2016 ada satu kejahatan. Di tahun 2016, tahun 2017 ada 2, 2018 ada 4, tahun 2019 ada 2, dan di tahun 2020 ini ada satu yang telah membuat curas. Dan kita normalisasikan seperti yang tadi. Jadi kita ngambil datanya, contoh datanya dicuras saja. Kalau semua kalau ini semuanya sama seperti perhitungan curas, yaitu kita menggunakan rumus persamaan satu seperti yang tadi juga, yaitu rumus persamaan yang pertama ini adalah Z INJ sama dengan VOJ ditambah elemen XI dikali VIJ. Baru rumus persamaan duanya juga ZJ sama dengan 1/1 ditambah XP pangkat minus Z INJ. Persamaan tiganya juga ada YNK sama dengan W oke ditambah elemen JI dikali WJK. Baru rumus persamaan 4-nya YK sama dengan 1 dibagi 1 ditambah XP pangkat min Y YNK. Lalu normalisasinya kita memakai rumus persamaan 5, yaitu XI sama dengan XP dikurang 0,1 buka kurung nilai maksimal dikurang nilai minimal dibagi 0,8 ditambah nilai minimalnya. Nah, di sini setelah saya buat juga pengujian data curas ini yang kita pakai untuk contohnya. Dan di sini juga saya sudah buat pengujian data penganiayaan, pengujian data curat, data pencabulan anak, pengujian data pengerusakan yang ada di itu ya, yang ada kita buat datanya dengan ini pengujian data narkotika, pengujian data curanmor, pengujian data KDRT, pengujian data penggelapan, pengujian data penipuan, pengujian data pemerasan atau ancaman. Di sini udah telah kita buat semua, tetapi kita di sini menggunakan contoh data curas. Kalau tadi kan kita membuat contoh perjudian, kalau ini kita dicuras. Contohnya kita rumusnya contohnya menggunakan persamaan satu, yaitu dengan rumus perhitungan seperti yang tadi juga kurang lebihnya, yaitu sini sama dengan B14 ditambah B35 dikali B4 ditambah C35 dikali C4 ditambah D35 dikali D4 ditambah E35 dikali E4, yaitu B14 ini ialah ini bias VJ1 di sini nilainya 0,7298 yang telah kita peroleh tadi. Ditambah B35. Ditambah B35. Ini dia nilainya 0,189 ditambah B4 dikali B35 tadi baru dikali B4. B4 ini nilainya bobotnya 0,26699 yang telah kita peroleh tadi. Lalu ditambah lagi dengan C35 ini nilai normalisasi 2017 ya 0,322, lalu dikali C4 nya ini yang telah kita dapatkan bobotnya 0,8299 di tahun 2017.
Baru ditambah E35, ini E35, tambah E35 di sini tadi nilainya 0,278, baru dikali E4 dikali E4 nilainya 0,3800, sehingga ia dapat nilainya adalah 1,18408. Sama juga seperti yang Z-in 2, sama dengan rumusnya seperti itu, tapi dia seperti yang tadi juga, dia sesuaikan dengan angka dan nomornya. Ya, kalau di sini dia C14 ditambah C14 tadi yang ini. C14 ini lebih nilai biasnya 0,6897 dikali ditambah B35. Ini nilai yang sudah dinormalisasi 2016 0,189 dikali B5. Ini nilai bobotnya 0,4499, lalu ditambah lagi C35, ini nilainya 0,322 yang telah kita normalisasi di tahun 2017 dikali lagi dengan C5. Ini C5 nya nilai bobotnya yang kita ambil 0,5098, lalu ditambah D35, ini normalisasinya D35 0,278, baru dikali D5 nya tadi yang telah kita dapat nilai bobotnya 4,4399, lalu ditambah lagi dengan E35 dikali E5. E35 ini 35 0,233 dan dikali dengan E5. E5 nilai bobotnya 0,4699, maka menghasilkan dia nilai 1,17076. Begitu juga dengan ZIN3 dan ZIN4, sama seperti rumus yang tadi. Lalu data yang telah dapat ini kita normalisasikan menggunakan penggunaan persamaan rumus persamaan 2, yaitu ZY sama dengan 1/1 ditambah EXP 1 ditambah EXP pangkat min Z INJ, yaitu caranya ya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah EXP dikurang B662 ya ini, dikurang B62, maka hasilnya 0,76568. Menormalisasinya sama seperti tadi ya, seperti kita awal menormalisasikan data, rumusnya tetap itu juga. Nah, contoh dengan Z2 ya ini 1 bagi 1 ditambah EXP nya dikurang B63 yaitu ZIN2 yaitu 1,17075, maka hasilnya dapat 0,76328. Begitu juga dengan Z3, Z4 juga seperti itu. Karena kita mengambil contohnya di Curas, jadi semua data Curas yang kita perjelas dengan menggunakan rumus yang telah kita buat. Dengan selanjutnya kita menggunakan persamaan 3 rumus ini. Ini rumusnya agak panjang.
kita mendapatkan itu adalah sama dengan B17 ditambah B69 dikali B11 ditambah B70 dikali C11 ditambah B71 dikali D11 ditambah B72 dikali E11, yaitu B17. Kita mengambil data B17 yang dicuras itu, yaitu biasnya yang hidden ke output ya. Tadi saya tidak menjelaskan. Kita selanjutnya dari hidden ke outputnya, yaitu kita mengambil biasnya BJ1 nya 0,6734 ditambah B69 nya, yaitu ini menggunakan yang Z1 tadi yang telah kita normalisasi 0,7568 dikali B11, yaitu nilai dari bobotnya W1 0,1647, lalu ditambah lagi dengan B70, yaitu nomor yang data yang sudah kita normalisasi 0,7638, lalu dikali dengan C11 ini. Kita nilai bobotnya 0,347 ditambah B71 yang telah kita normalisasi tadi J3 dia ya, 0,72150 dikali D11 lagi, naik lagi ke atas, dikali dengan D11, yaitu nilai bobotnya nilainya 0,7349. Baru kita tambahkan lagi dengan B72 yang telah kita normalisasi tadi, yaitu Z4 ini 0,81378, lalu kita kalikan dengan E11 ini. Nilai bobotnya 0,4643, maka menghasilkan output nomor nilai 1,94006. Terus kita menggunakan untuk menormalisasi data outputnya menggunakan persamaan 4. Kita normalisasinya dengan menggunakan rumus persamaan 4 tadi, sama seperti kita menormalisasi data-data sebelumnya, yaitu rumusnya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah EXP dikurang B76. Ini B76 nya nilainya 1,94006, maka mendapatkan hasil 0,87436. Lalu kita lanjut dengan mendenormalisasinya lagi dengan menggunakan rumus persamaan 5, yaitu dengan rumus ini. XI sama dengan XP dikurang 01 X nilai maksimal dikurang nilai minimal dibagi 0,8 ditambah nilai minimal, yaitu rumusnya ialah sama dengan B79 ini yang 0,8749 ini dikurang 0,1 dikali pelatihan epoknya, baru dibagi 0,8 ditambah pelatihan epok yang B142 itu. Makanya menggunakan dapat hasil jadi 17,423. Ini hasilnya ya, dan normalisasinya yang telah kita cari. Untuk nilai-nilai yang lain seperti data penganiayaan, curat, pencabulan anak, sama seperti dengan yang saya contohkan tadi di data curas. Perhitungannya seperti itu dengan menggunakan rumus persamaan 1, 2, 3, 4 dan
mendenormalisasikan dengan mendapatkan nilai seperti contoh 17,423. Ini sudah dapat ya, 17,423 nilai denormalisasinya. Kemudian kita telah mencari data pengujian jaringan pada epoch pertama pada masing-masing jenis tindak pidana. Maka untuk memudahkan dalam melihat hasil pengujian selanjutnya, kita dapat lihat pada hasil output epoch pertama. Nah, di berikut ini lihat hasilnya langsung ya. Ya, seperti ini hasilnya. Seperti tadi kita kan mencari curas tadi pertama, jadi nilai targetnya yang telah dinormalisasi dia 0,233. Outputnya dengan mencapai 0,8743,587. Lalu mencapai nilai error min 0,642. Jadi hasilnya bisa supaya dapat nilai errornya dia B2 dikurang C3. Ini dikurang ini, jadi nilai errornya min 0,641. Dan dengan hasil prediksi 17,423. Yang tadi data aktualnya 3, yang target di tahun 2020 selisihnya dia mencapai 14,423. Jadi mencapai data akurasinya, nilai akurasinya 17%. Baru juga penganiayaan dengan mencapai target 0,633, outputnya 0,8952583 dengan mencapai error min 0,262. Sama ya, mencari nilai errornya itu ya target ditambah output, hasilnya adalah min 0,262. Hasil prediksi yang diperoleh adalah 17,893 dengan data aktual 12. Data aktual ini dari sini ya, dari 2020 ini. Nah, curhat tadi ya, lalu prediksinya tadi data aktual ya, data aktualnya capai 12, selisihnya mencapai 5,893, mencapai akurasi 67%. Lalu jadi di total semua nilai errornya MEC-nya elemen NI sama dengan 1 XT dikurang FT kuadrat bagi N. Jadi data error ini semua dijumlahkan, ini rumusnya, semuanya dijumlahkan masih mencapai 0,37348. Sementara error target kita yang akurat ialah 0,01. Jadi kan ini hanya untuk contoh kita menjalankan epoch pertama, cuman sekali bolak-balik. Jadi untuk mencapai 0,01 bisa jadi ada beberapa kali bolak-baliknya back propagation-nya untuk mencapai 0,01. Jadi kalau kita manualkan ya seperti saya bilang tadi sangat panjang gitu. Lalu saya sudah membuat tabel untuk lebih gampangnya lagi kita melihat atau membacanya dengan tabel. Ini tabel untuk grafiknya. Kita sudah buat grafik dan tabelnya ya. Jenis kejahatan dan akurasinya contoh curas 17%. Ini ya. Ini grafiknya, ini tabel, ini grafiknya, ini 17%. Penganiayaan ada 67%. Curat 90%. Ini curat ini 90% ini kemungkinan besar dia ya terjadi dengan 16 kejadian. Bisa 15 curat ini ya. Bisa 15, bisa 17, pokoknya tidak jauh dari 16 tindak pidana
dengan curat. Tuh. Baru pencabulan anak di 17%, bisa lebih bisa kurang. Nah, baru pengerusakan 6% cuman, baru narkotika 51%. Bisa lebih dan tidak bisa kurang, mungkin lebih. Baru curanmor ada 6%, KDRT 6%, penggelapan 17%, penipuan ada 6%, pemerasan atau ancaman ada 6%. Baru grafik lingkarannya seperti ini. Di bawah ini ada warna-warna yang telah menunjukkan nama-nama tindak pidana. Baru berdasarkan hasil pengujian jaringan saraf tiruan pada epok pertama belum menunjukkan hasil prediksi yang akurat terhadap data uji berupa data kejahatan yang terjadi dari tahun 2016 ini seharusnya sampai dengan tahun 2020 itu targetnya. Pada jaringan saraf tiruan akan terus melakukan proses pembelajaran atau pelatihan terhadap data hingga mendapatkan jaringan saraf aktual yang terbaik yang akan digunakan sebagai proses pengujian jaringan terhadap data. Proses pembelajaran pada epok selanjutnya dilakukan menggunakan sistem PHP di sini. Perhitungan jaringan epok pertama dilakukan sebagai penalaran proses metode dalam melakukan pembelajaran atau pelatihan serta pengujian jaringan terhadap data yang menghasilkan data prediksi. Nah, di sini saya telah jumlahkan nilainya manual. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk menjelaskan perhitungan manual di skripsi saya. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi dan lebih maju lagi untuk memprediksi tingkat kejahatan di daerah kita masing-masing, karena kejahatan ini adalah hama bagi masyarakat. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya yang tidak berkenan atau saya salah menyampaikannya, mohon diperbaiki. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.